Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kembali lagi di channel Vandalan Movie. Karena udah lama nggak review film Thailand, jadi video kali ini bakal menceritakan film yang berjudul Inhuman Kiss tahun 2019. Film ini berasal dari negeri Thailand. Sawadee Krap. Film bergenre horror romance akan menceritakan kisah asmara antara manusia dengan wanita setengah kuyang. Buat beberapa dari kalian pasti udah tahu lah makhluk ini yang sudah menjadi urban legend di beberapa daerah. Ya, kuyang adalah siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh menempel tanpa kulit dan anggota badan yang terbang bersama kepalanya. Namun di film ini kuyang disebut Krasu. Di film ini nanti diceritakan Krasu merupakan jelmaan wanita biasa namun terkena kutuk sehingga menjadi Krasu dan bergentayangan di malam hari. Dia jatuh cinta dengan seorang lelaki yaitu teman kecilnya dulu. Jadi bagaimanakah kisah kelanjutan asmara mereka? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Yo, intro. Film dibuka memperlihatkan 4 orang bocil sedang main petak umput di tengah hutan. Mereka bernama Sai, Noi, Jer, dan Ting. Saat sedang bersembunyi, tanpa sengaja Noi dan Sai memasuki sebuah gubuk tua di tengah hutan. Noi sangat ketakutan, tapi Sai tetap yakin ingin masuk ke dalam. Di dalam, Noi melihat sebuah kotak usang terbuka. Dia pun penasaran dan melihat isi dalam kotak itu. Dan tiba-tiba di belakang Sai, lalu scene berpindah beberapa tahun kemudian, memperlihatkan Sai yang sudah besar. Sai sekarang bekerja di sebuah klinik kecil di kampungnya. Jer yang merupakan teman masa kecilnya menyukai Sai dan selalu menemaninya untuk bekerja di klinik. Namun Sai tampaknya tidak membalas cintanya, karena sebenarnya di hati Sai hanya ada Noi, teman masa kecilnya yang tadi di awal film. Tapi sekarang Noi berada di Bangkok dan menjadi mahasiswa kedokteran. Keadaan di kampung sekarang sepi karena di Bangkok sedang darurat dan terjadi pemboman. Dikarenakan hal itu, dokter di klinik juga pergi ke Bangkok untuk membantu. Saat Sai dan Jer beres-beres di klinik, tiba-tiba datang sebuah ibu. Tiba-tiba datang seorang ibu membawa anaknya yang terluka. Sai kemudian mengobati luka anak itu. Sembari itu, si ibu menceritakan ke mereka tentang hantu Krasu atau kuyang di kampung itu. Beberapa hari ini teror Krasu meresahkan penduduk di situ. Si ibu mengatakan ke mereka harus lebih berhati-hati. Di malam harinya, Sai menanyakan ke ayahnya tentang rumor Krasu itu. Ternyata rumor sudah beredar cepat. Ayahnya mengatakan ke Sai agar mengunci pintu dan jendela rumah kalau malam. Siapa tahu Krasu itu benar-benar nyata. Sai pun menuruti kata ayahnya dan segera tidur. Saat sedang tidur, Sai tiba-tiba bermimpi aneh. Besoknya Sai terbangun dan melihat sebuah bercak darah di tempat tidurnya. Dan mungkin hal itu biasa, namun aneh, ada bekas luka di dada Sai. Sai kemudian beraktivitas biasa di klinik tapi memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia mengajak Jer untuk menemaninya ke hutan. Jer agak bingung kenapa Sai mengajak ke hutan di tengah malam. Namun Sai memaksanya dan mereka pun pergi. Di dalam hutan mereka menemukan beberapa jasad yang membusuk. Jer mencoba mengajak Sai kembali saja dan pulang. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah api menyala. Ternyata itu adalah Noi, teman kecil mereka dulu. Nói. Namun dia tidak sendiri. Dia datang bersama sekelompok orang yang terlihat seperti preman. Kelompok itu pun memperkenalkan diri ke mereka. Mereka merupakan sekelompok pengembara pemburu kuyang atau Krasu. Ketua kelompok itu bernama Tat. Aneh-aneh nama orang ini ya. Sai, Noi, Tar, Jer, Ting. Tat mengatakan kepada mereka di kampung sebelumnya banyak Krasu merajalela dan memakan ternak-ternak penduduk serta bayi. Bukan hanya itu, Krasu juga mencemari air dan menyebabkan wabah bagi penduduk desa. Jadi jika perempuan yang kena, orang itu akan menjadi Krasu atau kuyang. Namun jika lelaki yang kena, maka dia akan keracunan. Dia menawarkan jasa untuk memburu Krasu di tempat ini. Dan sebagai imbalan, kelompok itu meminta tempat tinggal untuk beristirahat. Namun ayah Sai mengatakan bahwa tidak ada Krasu di sini dan tidak membutuhkan jasa mereka.
Namun tampaknya penduduk desa lain setuju dan membiarkan mereka stay di kampung itu. Setelah dari situ, Sai mempersilahkan Noi untuk tinggal di klinik sementara. Noi menjelaskan sebenarnya tidak tahu harus kemana lagi, makanya kembali ke kampung ini. Karena pemboman yang terjadi di Bangkok, ayah dan ibunya meninggal. Sai turut bersedih dengan apa yang terjadi pada Noi. Tidak lama kemudian, Gert dan Ting datang menyambut kepulangan teman lama mereka. Saat mereka sedang asik reuni, ayah Sai datang dan menyuruh Gert mengantar Sai segera pulang. Sai menurut, namun tiba-tiba dia merasa ada yang aneh. Dia menolak diantar pulang oleh Gert dan segera pergi dari situ. Di dalam, ayah Sai bertanya pada Noi mengapa membawa kelompok preman itu bersamanya. Noi pun menjelaskan sebenarnya kelompok tadi yang bersamanya itu tidak terlalu dikenalnya. Dia hanya berpura-pura mengatakan bahwa di kampung ini ada kerasu, agar kelompok itu mau mengantar Noi sampai ke sini. Keesokan paginya, Sai terbangun dan langsung muntah darah. Dia melihat luka di dadanya semakin bertambah parah. Berarti memang si Sai inilah kuyangnya ya. Di luar ternyata warga sedang dihebohkan ditemukannya seekor kerbau milik warga mati secara mengenaskan. Noi kemudian mengajak Sai untuk mencari Gert. Gert sekarang bergabung ke kelompok itu untuk berlatih memburu kerasu. Tapi Noi menasihatinya agar tidak usah ikut-ikutan kelompok itu, karena sebenarnya mereka terlihat mencurigakan. Di malam harinya perburuan kuyang kembali dilakukan. Sebelum pergi, Gert mengingatkan Sai agar tetap mengunci pintu dan jendela kamarnya. Namun tiba-tiba Sai di malam itu berubah menjadi kerasu lagi dan mencari mangsanya. Korbannya malam ini adalah seorang bayi dari penduduk situ. Orang tua bayi itu berteriak meminta tolong bantuan. Tak lama kemudian para pemburu itu menembaki kerasu tersebut. Tampaknya kali ini kerasu tidak memakan korbannya dan melepaskan bayi itu. Dan saat Noi sedang di hutan, tidak sengaja dia melihat kerasu yang terbang melewatinya. Dia pun langsung mengejar kerasu itu. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat kepala kuyang itu adalah temannya sendiri. Sai yang menyadari dirinya ketahuan oleh Noi sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Setelah dari situ, Noi tidak lagi menginap di klinik dan memilih untuk pergi ke sebuah kuil. Di sana, dia mencoba bertukar pikiran dengan biksu di kuil itu. Dia mengatakan apa yang harus dia lakukan jika temannya sendiri adalah seorang kuyang atau kerasu. Si biksu menasihatinya untuk tetap percaya dengan apa yang dia lihat, namun tetap mengikuti kata hatimu. Setelah mendengar nasihat itu, Noi langsung memiliki ide. Dia memberikan ayam di malam ketika Sai berubah menjadi kerasu. Dan cara itu berhasil. Sai sangat senang dengan cara Noi menolongnya. Setiap malam Noi memberikan ayam agar Sai tidak melukai orang lain. Sembari itu, Noi juga mencari cara menyembuhkan Sai dari kutukan kuyang ini. Dari informasi biksu tadi, Noi juga mengetahui ada sebuah tanaman herbal yang bisa menghentikan perubahan manusia menjadi kuyang. Dengan semangat, Noi mencari tanaman itu di tengah hutan. Keesokan paginya, seorang anak perempuan datang ke klinik karena demam. Dia pun diperiksa oleh Noi. Karena dokter klinik sebelumnya sedang tidak ada, Noi dengan sukarelawan menggantikan dan menjadi dokter di klinik itu. Sai semakin jatuh cinta melihat Noi dengan sikapnya yang sangat baik. Tidak lama kemudian, Gert datang dan cemburu melihat mereka berdua. Namun dia tetap berusaha dewasa dan memendam. Dia tetap perhatian pada Sai dan memberikannya sebuah minuman segar. Namun tanpa dia sadari, minuman bekas dari Sai tadi diminum oleh anak perempuan itu. Dan di malam harinya, anak perempuan tadi menjadi kuyang dan membuat orang tuanya panik. Sitat dan pemburu lain datang, dan tanpa basa-basa langsung membantai anak itu. Setelah dari situ, Tat, pemimpin mereka, bertanya,
kemana anak perempuan itu sebelumnya? Si ibu pun mengatakan terakhir anaknya berada di klinik. Sai sangat sedih dan panik. Dia mulai ketakutan karena cepat atau lambat dia akan ketahuan oleh para pemburu itu. Tapi Noi tetap yakin bisa menyembuhkan Sai. Di malam harinya, Sai diajak oleh Noi untuk mengambil tanaman di tengah hutan. Ternyata Noi berhasil menemukan tanaman yang bisa menahan perubahan manusia menjadi kuyang. Sai sangat terharu dengan kebaikan Noi padanya. Dia pun terbawa suasana dan mencium Noi. น้อยจะเจ็บมากเลย Tak berapa lama kemudian, Tat dan pemburu lain datang. Mereka menyadari bahwa Sai adalah Krasu dan akan memburu Sai malam ini. Jerd yang cemburu melihat mereka langsung mengajar Noi habis-habisan. Mereka pun mengejar Sai ke dalam hutan. Sai berlari ke dalam gubuk yang merupakan tempat dia pertama kali main petak umpet tadi. Dia tersudutkan dan akhirnya dia memilih melawan dan akan berubah menjadi Krasu. Saat akan berubah, kilasan balik Sai di masa kecil muncul. Ternyata saat bermain petak umpet dulu, dia dicium oleh Krasu yang membuat dirinya menjadi Krasu sekarang. Lalu Sai berubah menjadi Krasu dan membantai dua anak buah dari Tat. Saat Tat akan membunuh Sai, Jerd datang dan menahannya. Sai berhasil lolos dan kembali ke tubuhnya. Setelah kejadian itu, keadaan kampung mulai mencekam. Tat dan warga desa lain mendatangi rumah Sai. Tat mengatakan bahwa Sai adalah Krasu dan telah membunuh dua anak buahnya. Mereka datang ke situ menuntut keadilan dan akan membunuh Sai malam ini. Namun ayah Sai menahan mereka dan tidak membiarkan begitu saja. Dia tidak percaya bahwa anaknya adalah Krasu. Di waktu yang sama, Sai akan berubah. Dia pun panik dan mencari tanaman yang sempat dia bawa tadi. Namun saat dicari, tanaman itu sudah hilang dari lemarinya. Ternyata nenek Sai malah memindahkannya ke tempat kain kotor. Sai pun langsung mencarinya ke sana. Akhirnya Sai keluar dan menunjukkan diri. Tampaknya Sai sempat memakan tumbuhan itu tepat waktu sebelum berubah. Sai keluar dan membuat alibi bahwa sebenarnya Tat dan anak buahnya ingin memperkosanya di hutan. Jerd yang memang sangat mencintai Sai mengiyakan kata-kata Sai. Dengan cepat Tat langsung bertindak karena merasa dihianati oleh Jerd. Dia menyandra ayah Sai dan langsung melarikan diri. Setelah itu terlihat Noi mulai kesakitan akibat berciuman dengan Sai tadi. Waduh, kena ciuman mematikan dia boy. Dia akhirnya diobati oleh biksu di kuil tadi. Namun nasib sial menimpa Jerd. Ternyata di malam hari dia didatangi oleh Tat yang sudah berubah menjadi makhluk mengerikan. Setelah digigit oleh Tat tadi malam, Jerd mulai merasakan sakit dan berubah menjadi sangat mengerikan. Sai pun prihatin dengan keadaan Jerd sekarang. Dia berencana menjenguknya. Dan alangkah kagetnya saat melihat keadaan Jerd sekarang. Jerd akhirnya jujur, selama ini dia bergabung dengan pemburu Krasu dengan tujuan untuk menahan mereka agar tidak membunuh Sai. Ternyata Jerd sudah tahu bahwa Sai adalah Krasu. Semenjak malam saat Jerd disuruh mengantar Sai pulang, dia mengikuti Sai dan melihat Sai menjadi Krasu. Dia pun menangis di pelukan Sai. Noi penasaran dengan apa yang terjadi pada Jerd. Dia pun bertanya pada biksu. Si biksu menjelaskan ternyata jika seorang lelaki dilukai oleh Krasu, lelaki itu akan menjadi Krahang. Krahang adalah makhluk yang seperti monster tadi. Jadi mitosnya itu gini. Krahang dulu adalah suami Krasu. Krasu berselingkuh dengan manusia dan membuat Krahang murka. Krahang lalu membunuh pria yang berselingkuh dengan istrinya. Setelah itu dia membunuh Krasu dan mengambil jantungnya. Namun kemurkaan Krahang tak cuma sebatas itu. Dia mengutuk seluruh keturunan Krasu selamanya. Jadi karena itu Krahang sampai kapanpun akan memburu Krasu. Begitu ceritanya. Lanjut, malam ini ayah Sai mengajak Sai untuk bergabung menonton layar tancap di lapangan. Tujuannya mengelakkan rumor bahwa anaknya adalah Krasu.
Namun sialnya stok tanaman tadi mulai habis. Dan ternyata seluruh tanaman di hutan sengaja dibakar oleh Tad. Sai dengan terpaksa mengikuti kata ayahnya dan bergabung dengan penduduk lain. Tapi sialnya waktunya untuk berubah telah tiba. Sai menjadi Krasu di depan seluruh penduduk di sana. Akhirnya Sai diburu oleh penduduk lain. Karena tahu Sai adalah Krasu, warga membacoi badan Sai yang tertinggal secara membabi buta. Ayah Sai datang dan menahan mereka. Noi juga mencoba menahan mereka semua. Namun sayangnya kondisi tubuh Sai sudah sangat parah. Di waktu yang sama, Tad dan Jer berubah menjadi kerahang. Mereka terbang ke lapangan memburu Sai. Noi meminta Jer berpikir lagi karena itu adalah Sai. Tak lama kemudian Tad datang dan bertarung dengan Jer. Jer kalah bertarung dengan Tad dan tewas di situ. Sekarang Tad akan membunuh sendiri Sai. Namun Noi menahannya dan akan melawan. Beruntung biksu datang dan menembaki Tad sampai mati. Di situ biksu mengakui bahwa dulu istrinya adalah Krasu. Dia mengurung Krasu istrinya ke dalam kotak di tengah gubuk tadi yang di hutan. Dan bisa dibilang kuyang istri biksu inilah yang menulari Sai. Biksu pun menyuruh Noi untuk membawa badan Sai pergi ke Bangkok melalui sungai. Noi akhirnya sampai ke sungai diikuti oleh Sai dalam bentuk kuyang. Sai menyadari tubuhnya sudah hancur dan tak akan mungkin bisa bertahan. Tapi Noi dengan sedih meyakinkan Sai bahwa dia akan mengobati tubuh Sai dan memohon padanya agar pergi bersamanya sekarang sebelum warga menemukan Sai. Namun Sai tampaknya menyadari bahwa hal itu tidak mungkin lagi. Untuk yang terakhir dia mencium Sai dan memilih untuk tetap tinggal. Dia memilih menerima hukuman atas apa yang dia lakukan. Tak berapa lama kemudian peluru menembus kepala Sai. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Ya gitulah ya, sad ending. Ya tapi gimana, memang satu sisi Sai adalah orang baik. Namun kutukan yang dia dapat menjadikannya kuyang yang kejam. Jadi kalau Sai menjadi kuyang, dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Begitu kira-kira. Tapi Jer sih yang kasihan sebenarnya. Udahlah cintanya bertepuk sebelah tangan, malah jadi kerahang. Tapi itulah cinta ya, tak ada logika. Yaudah, demikian cerita dari Inhuman Kiss atau Krasu tahun 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.